Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan KTI yang saya buat yang berjudul Pengaruh Testimoni terhadap Usaha Thrifting di Cimahi Tengah. Pertama-pertama, perkenalkan nama saya Yoga Prasetya dengan NPM 1009010121138. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Bandung. Anggota kelompok saya yang bertemakan sandang yaitu saya sendiri Yoga Prasetya, yang kedua Rehan Hilmi Kabinawa Rohman, yang ketiga Teofaldi Asmat Alam, yang keempat Iqbal Ramdan Rizkullah, yang kelima Devita Adistia Putri. Bab 1. Latar belakang masalah. Kehadiran tren fashion di kalangan remaja menjadikan thrifting jadi salah satu cara hemat untuk membeli dan mempunyai pakaian yang sedang tren. Tidak hanya hemat di pengeluaran, produk-produk thrifting mempunyai banyak varian dan gaya yang berbeda-beda. Thrifting juga tidak kalah dengan produk retail atau produk baru. Walaupun bekas, kualitas produk tersebut tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, thrifting bisa dikatakan sangat diminati oleh para remaja. Tidak hanya di kalangan remaja tentunya. Orang tua pun banyak yang meminati thrifting. Mereka bisa menghemat pengeluaran untuk mengikuti tren sebuah fashion. Di saat para penggiat thrifting atau peminat thrifting ingin membeli sebuah produk, mereka juga harus tahu reputasi sebuah toko tersebut. Ini akan sangat penting bagi mereka dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana toko tersebut mengelola produk-produk yang akan dijual, dan kita juga tidak tahu apakah toko tersebut terpercaya atau tidak. Siapa tahu dia penipu atau terpercaya. Agar calon pembeli percaya terhadap toko atau usaha thrifting yang akan dibeli produknya, sebuah toko atau usaha harus mempunyai sebuah testimoni. Rumusan masalah yang pertama adalah seberapa besar sih pengaruh testimoni terhadap pengelolaan usaha thrifting di Cimahi Tengah? Seberapa efektif testimoni diperlukan untuk pengelola usaha thrifting? Seberapa minat calon pembeli jika ada testimoni? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh testimoni terhadap pengelolaan usaha thrifting di Cimahi Tengah. Yang kedua adalah untuk mengetahui keefektifan sebuah testimoni. Ketiga ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama adalah sebagian bahan ajar seberapa efektif sebuah testimoni sebagai bahan perbandingan pengelolaan dengan menggunakan atau tidak sebuah testimoni. Bab 2. Landasan teori. Definisi iklan. Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis media. Yang pertama adalah iklan di media cetak. Iklan ini adalah iklan yang dibuat menggunakan cara dicetak. Biasanya bisa ditemukan di koran, selebaran, majalah, baliho, poster, stiker, dan lain-lain. Yang kedua adalah iklan di media elektronik. Iklan elektronik biasanya ditemukan di sebuah televisi dan radio. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilannya. Yang ketiga adalah iklan di media internet. Jenis iklan ini disampaikan melalui media internet. Iklan jenis ini biasanya ditemui ketika kita mengunjungi situs web, blog, atau sosial media, atau ketika kita lagi ingin streaming video, biasanya banyak tuh iklan-iklan gitu. Nah, iklan ini bisa disebut iklan paling efektif ya, karena setiap orang bisa menggunakan internet dan internet sangat mudah buat digunakan. Tujuan iklan untuk membentuk kesadaran akan suatu produk atau merek baru. Yang kedua adalah menginformasikan fitur dan keunggulan produk atau merek pada konsumen. Yang ketiga adalah membentuk persepsi dan selera tertentu akan produk atau merek. Membujuk konsumen
untuk membeli produk atau merek yang diiklankan. Iklan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kotler, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Menurut Failasufa, iklan adalah media informasi yang dibuat dengan cara tertentu untuk menarik penonton asli dan memiliki karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga konsumen secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu yang sesuai apa yang diinginkan pengiklan. Menurut Gilson dan Bergman, iklan adalah media komunikasi persuasif yang dirancang sedemikian rupa yang menghasilkan respon dan membantu tercapainya objektivitas atau tujuan pemasaran. Pengertian testimoni. Testimonial atau testimoni adalah catatan ungkapan pelanggan atau konsumen mengenai produk atau jasa serta pelayanan yang dilakukan oleh toko online yang disediakan di laman web atau media sosial. Testimonial merupakan iklan persuasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi untuk membujuk orang agar berpikir dan bertindak. Keunggulan testimoni. Keraguan-raguan untuk membeli akan berkurang atau malah sirna. Yang kedua adalah ketakutannya akan resiko kerugian yang akan dihadapinya jika salah membeli akan berkurang atau malah hilang. Yang ketiga adalah testimonial sangat membantu pebisnis meyakinkan calon pelanggan yang baru agar tidak ragu-ragu membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam suatu organisasi, terutama dalam bidang bisnis, sehingga tujuan bisnis yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan menurut para ahli. Menurut Sukanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Yang kedua adalah G.R. Terry, mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. James A.F. Turner mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian thrifting. Thrifting adalah aktivitas membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali atau yang bisa disebut dengan reuse. Merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasanya seperti selera pasar pada saat ini. Thrifting juga menjadi salah satu solusi tepat bagi Anda ketika sedang mencari barang dengan harga, ukuran, dan model yang diinginkan, bahkan limited edition atau yang bisa disebut langka. Bab 3. Analisis dan pembahasan. Fenomena thrifting, membeli baju bekas atau yang kini dikenal dengan thrifting, selain harganya lebih miring, thrifting juga dapat membantu mengurangi limbah tekstil. Hal ini dapat berdampak positif bagi lingkungan. Analisis data. Analisis ini dibuat dengan data yang diperoleh dari pengisian kuesioner dengan menggunakan Google Formulir yang saya berikan kepada teman-teman saya dan juga para pengusaha thrifting di sekitar saya. Nah, berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa usia responden terbanyak berusia antara 18 sampai 20 tahun yang mendapatkan persentase 66% dengan jumlah 70 responden dari 106.
Lalu yang berusia 15-17 mendapatkan persentase 11,3% dengan jumlah responden 12 dari 106. Usia 21-25 mendapatkan persentase 17% dengan jumlah 18 responden dari 106. Usia 25-30 dan 30 lebih mendapatkan persentase 2,8% dengan jumlah 6 responden dari 106. Berdasarkan diagram di atas, dari 106 responden yang diperoleh, berdasarkan jenis kelamin terdapat 65 responden laki-laki dengan persentase 61,3% dan 41 responden perempuan dengan persentase 38,7%. Pertanyaan yang saya berikan yang pertama adalah, apakah Anda suka atau tidak melakukan thrifting? Berdasarkan tabel dan diagram di atas, 73 responden dengan persentase 68,9% suka melakukan thrifting dan 33 responden dengan persentase 31,1% tidak menyukai thrifting. Berdasarkan responden yang menyukai thrifting, mereka menyukainya dikarenakan thrifting bisa mendapatkan produk yang tidak kalah bagus dari brand yang baru dan juga produk-produk yang lebih menarik dan relatif murah. Tidak hanya itu, beberapa responden pun menyukai thrifting dikarenakan produk-produk bisa dijual kembali dengan harga-harga yang terjangkau dan yang paling penting sangat menguntungkan bagi para penjualnya. Para responden yang memilih tidak menyukai thrifting beralasan kurang minat dari membeli baju bekas atau barang bekas. Dan ada beberapa lagi yang mengatakan belum pernah mencoba thrifting. Kebanyakan dari mereka memilih untuk membeli produk yang baru daripada yang bekas karena mereka kurang suka produk yang bekas atau second. Pertanyaan yang kedua yang saya berikan adalah, apakah testimoni sangat penting saat melakukan pemilihan atau pembelian barang? Berdasarkan diagram di atas, para responden menganggap sebuah testimoni sangatlah penting dengan jumlah 54 responden dengan persentase 50,9% dan 48 responden dengan persentase 45,3% menjawab penting dan 4 responden dengan persentase 3,8% menganggap tidak penting. Dari sini kita bisa ketahui bahwasannya sebuah testimoni sangatlah penting bagi penjualan maupun pembeli. Dikarenakan sebuah testimoni bisa memikat para calon pembeli agar percaya terhadap toko atau usaha. Mereka beralasan kenapa sebuah testimoni penting dan sangat penting karena untuk memastikan kualitas produk berdasarkan penilaian pelanggan yang pernah membeli produk tersebut sebelumnya. Sebelum membeli, kebanyakan dari mereka berekspektasi terhadap produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, mereka sering melihat sebuah testimoni agar ekspektasi mereka terwujud. Tidak hanya itu, mereka juga takut kalau ternyata toko tersebut adalah scammer atau penipu atau produk tidak sesuai dengan aslinya. Pertanyaan selanjutnya, ketika sebuah toko atau usaha tidak mempunyai testimoni, apakah Anda akan tetap membeli di toko atau usaha tersebut? Ketika sebuah toko tidak mempunyai testimoni, akan sangat susah menjual produknya. Dilihat dari tabel dan diagram di atas, terdapat 53 responden dengan persentase 50% memilih tidak untuk membeli produk di sebuah toko yang tidak memiliki testimoni. 45 responden menjawab mungkin dengan persentase 42,5% dan 8 responden dengan persentase 7,5% menjawab iya. Calon pembeli yang menjawab mungkin akan membeli produk tersebut walaupun tidak ada testimoni. Menurut para responden, dikarenakan mereka akan membeli sebuah produk walaupun toko tersebut tidak memiliki testimoni jika toko tersebut sudah memiliki nama yang cukup besar, dan ada juga yang mengatakan jika
ada teman yang merekomendasikan, atau ada teman dekat yang sudah pernah membeli di produk di toko tersebut, dan yang menjawab iya dengan 8 responden dengan dan yang menjawab iya akan membeli dengan 8 responden dengan persentase 7,5%, mereka akan membeli produk tersebut tanpa testimoni dikarenakan sudah langganan, dan ada juga yang mengatakan jika mereka datang langsung ke tokonya agar bisa melihat sendiri kualitas produknya. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa penting sebuah testimoni? Berdasarkan kuesioner yang didapatkan ketika toko tidak memiliki sebuah testimoni, itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan, dikarenakan calon pembeli biasanya melihat sebuah testimoni untuk melihat produk dan memberikan kepercayaan mereka kepada penjual. Dilihat dari diagram dan tabel di sini, 56 responden dengan persentase 52,8% menjawab bahwa testimoni sangatlah penting, dan 45 responden menjawab penting dengan persentase 42,5%, dan sebanyak 3 responden menganggap testimoni tidaklah penting. Dari jawaban responden bisa disimpulkan bahwasannya sebuah testimoni sangat penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan toko. Banyak dari mereka yang suka dan percaya kepada toko yang memiliki testimoni karena aman dan kualitas produknya bisa dilihat. Jadi para pembeli sangat senang dikarenakan produk sesuai dengan ekspektasi mereka dan membuktikan bahwa toko tersebut terpercaya dari kualitas bagus dan harganya yang terjangkau. Kajian Islam. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perintah jujur telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Manfaat sikap yang selalu mengutamakan kebenaran ini, Muslim yang jujur akan memperoleh manfaat. Sebagai berikut adalah, yang pertama adalah pergaulan yang makin luas. Bersaudara dengan orang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Tidak heran jika persaudaraan Muslim yang jujur sangatlah luas. Yang kedua adalah hidup damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli, dan menghargai. Hasilnya hidup selalu terasa damai dan tentram. Yang ketiga adalah memperoleh ridha Allah SWT. Berlaku jujur sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Tak heran jika Muslim jujur tidak jauh dari ridha Allah SWT. Hemat adalah sikap pertengahan antara kikir dengan boros. Allah SWT mencela orang-orang yang kikir dan bakhil. Hemat adalah sikap pertengahan antara kikir dan boros. Allah SWT mencela orang-orang yang kikir dan bakhil. Allah juga mencela orang-orang yang boros. Jadi, hemat itu adalah sikap pertengahan antara kikir dengan boros. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, penggalan ayat 27 yang berbunyi, Innal mubazirina kanu ikhwana asyasyaitan, yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Ayat tersebut menunjukkan betapa buruknya sifat boros dan menghamburkan uang, sebab kedua hal tersebut dapat memunculkan rasa ingkar dan kurang bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Allah menegaskan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Artinya, jika ada orang yang memanfaatkan harta di luar batas keridhaan Allah dan mengingkari nikmatnya, perbuatannya dapat disamakan dengan perbuatan setan. Bab 4. Kesimpulan. Thrifting menjadi salah satu alternatif konsumsi pakaian lebih murah. Tidak hanya harga terjangkau, thrifting disebut sebagai cara mengatasi limbah pakaian dengan cara reuse, penggunaan kembali. Kedua adalah
Dampak yang terjadi dari pengaruh testimoni untuk para pengusaha thrifting adalah para calon pembeli sangat terbantu dalam melihat kualitas produk dan seberapa amanah usaha tersebut. Para calon pembeli juga merasa percaya kepada usaha tersebut dikarenakan sebuah testimoni. Yang ketiga adalah keefektifan testimoni karena para calon pembeli sangat mudah untuk melihat kualitas produk dan reputasi usaha tersebut. Tidak hanya itu, testimoni memudahkan bagi usaha thrifting untuk mengambil rasa percaya dari calon pembeli agar mereka percaya terhadap usaha atau thrifting tersebut. Jadi saran dari saya adalah ketika teman-teman memiliki toko atau usaha, diusahakan adanya sebuah testimoni karena hal ini sangat berpengaruh bagi penjualnya, bagi kita yang mempunyai toko atau para calon pembeli sangat berpengaruh. Bisa dilihat dari sini sebuah testimoni itu sangatlah penting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.